Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai neural network. Seperti yang disampaikan sebelumnya, neural network merupakan salah satu teknik dalam artificial intelligence dan salah satu teknik yang diterapkan di dalam pembelajaran dalam atau dikenal juga dengan deep learning. Neural network awalnya dikembangkan oleh Miklo and Pitts yang disebut dengan neuron. Konsep neuron dikembangkan menjadi konsep perseptron oleh Rosenblatt pada tahun 1958. Bagaimana cara kerja perseptron? Kita akan jelaskan pada kesempatan ini. Di mana bentuk umum daripada perseptron hampir mirip dengan konsep neuron. Kenapa mirip? Karena perseptron ini adalah pengembangan daripada perseptron. Di mana kita lihat input yang ada pada perseptron ini bisa terdiri daripada n input. X1, X2, sampai dengan Xn. Kemudian nilai input yang ada itu akan diteruskan ke perseptron. Jadi proses perseptron yang ada di sini. Dan antara input ke perseptron dihubungkan atau saling terhubung dan ditandai dengan ada sebuah nilai yang disebut dengan nilai bobot atau nilai pemberat. Berapa jumlah bobot yang ada itu disesuaikan dengan jumlah input yang ada. Kalau kita punya n input, maka kita akan punya n bobot. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya, bobot bisa kita asumsikan dan pada waktu kita praktek nanti bobot kita bangkitkan dari sistem yang akan kita gunakan. Kemudian di perseptron akan diproses. Dan di perseptron ini sudah ada algoritmanya, sudah ada urutan-urutan proses yang akan kita lakukan. Beda dengan neuron tadi. Kalau di neuron kita hanya menghitung sigma XIWI. Ya, penjumlahan daripada perkalian antara input dengan bobot. Setelah didapatkan nilainya, kita bandingkan apakah nilainya besar sama dengan 0 atau kecil dari 0. Dan outputnya tergantung pada fungsi aktivasi yang kita gunakan. Sementara pada perseptron, karena dia merupakan pengembangan, di sini sudah ada algoritmanya, tahapan-tahapan proses yang akan dilakukan. Bagaimana tahapan prosesnya? Kita akan jelaskan di slide yang berikutnya. Hasil dari proses algoritma perseptron nanti akan dijadikan sebagai output untuk perseptron. Jadi ini adalah bentuk umum daripada perseptron. Lalu bagaimana algoritmanya? Algoritma daripada perseptron itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap inisialisasi. Yang kedua disebut dengan tahap aktivasi. Dan yang ketiga disebut dengan step wake training. Dan yang keempat adalah proses iterasi atau pengulangan. Jadi ada 4 tahapan algoritma daripada perseptron. Yang pertama adalah inisialisasi. Pada tahapan inisialisasi ini, apa yang kita lakukan? Kita tahu bahwa inisialisasi adalah memberikan nilai awal. Nah, nilai awal inisialisasi memberikan nilai awal, aktivasi menghitung output aktual, wake training untuk mengupdate bobot, dan yang keempat adalah untuk proses iterasi atau proses pengulangan ke langkah 2 sampai nanti hasilnya konvergen. Untuk lebih jelasnya bagaimana penggunaan daripada algoritma perseptron yang baru saja kita jelaskan, kita akan lihat contoh kasus sederhana yang kita akan selesaikan dengan menggunakan algoritma perseptron. Pada slide ini terlihat ya, dan fungsi daripada perseptron dalam hal ini adalah untuk mengenali pola
AND gate dua variabel seperti manusia kenal. Jadi kita akan menggunakan perseptron sehingga nanti perseptron tersebut dapat mengenali pola AND gate dua variabel seperti manusia kenal. Kalau kita manusia, logika atau untuk mengenali logika AND gate dua variabel itu nilainya adalah jika inputnya 00, outputnya 0. Kalau inputnya 01, maka outputnya 0. Kalau 10, outputnya 0. Kalau 11, outputnya adalah 1. Dan kalau kita lihat dari slide ini, ya, dari slide ini, dengan thresholdnya 0,2 dan learning rate-nya 0,1, itu kita lihat perseptron dapat mengenali pola AND gate dua variabel setelah dia melakukan proses pengulangan sebanyak 5 epoch. Dan pada epoch pertama kita lihat output aktualnya. Kalau kita bandingkan output aktual dengan target, itu baru 50% yang dikenali dengan tepat, yaitu pola 00 dan 01. Berarti 50%. Pada epoch yang kedua, yang sudah dikenali dengan tepat, itu ada 3. Berarti 3/4 yang sudah dikenali. Pada epoch yang ketiga, 2 pola yang dikenali. Pada epoch yang keempat, 3 pola. Pola 00, 01, dan 11. Dan pada epoch yang kelima kita lihat errornya 0 dan target sudah sama dengan aktual. Nah, jadi dia melihatkan bahwa perseptron dapat mengenali pola AND gate dua variabel setelah melakukan proses sebanyak 5 kali epoch. Ini tabelnya sudah lengkap, ya. Sebenarnya tabel awalnya hanya seperti ini. Tabel awalnya hanya seperti ini. Ya. Jadi yang diketahui itu hanya X1, X2, kemudian target, bobot awalnya 0,3 dan min 0,1. Sekarang bagaimana melengkapi tabel yang lengkap tadi? Bagaimana melengkapi tabel yang lengkap? Tapi kita tidak bisa melengkapi semua tabel karena kita harus melakukan proses kalkulasi yang banyak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya akan melihatkan bagaimana proses penggunaan algoritma tadi dengan input awalnya 00, targetnya 0, bobot awal W1-nya adalah 0,3 dan bobot W2-nya min 0,1. Dan kalau kita gambarkan, neural network kita itu bentuknya adalah seperti ini. Bentuk neural network kita itu adalah seperti ini. Kita kan punya X1 dan X2. X1 dan X2. Karena kita mau mengenali pola AND gate dua variabel. Kemudian nilai X1 dan X2 ini terhubung ke perseptron. Karena kita menggunakan 2 input, berarti kita di sini juga punya 2 bobot, W1 dan W2. Kita asumsikan untuk iterasi ke-1. Iterasi ke-1 atau P sama dengan 1. Dengan input awalnya 00, ya. Dan targetnya juga 0. Kemudian W1 awalnya 0,3 dan W2-nya min 0,1. Kemudian nilai aktivasinya atau fungsi aktivasi yang kita pakai adalah step. Kenapa step yang kita pakai? Karena targetnya nilainya adalah 0 atau 1. Kemudian nilai thresholdnya 0,2 dan learning rate-nya kita misalkan 0,1. Jadi nilai-nilai ini harus didefinisikan pada tahap inisialisasi. Setelah kita definisikan pada tahap inisialisasi, kita masuk ke tahap aktivasi. Di mana rumusnya tadi adalah Y sama dengan step sigma XI WI kurang dengan threshold. I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, berarti step sama dengan, kita mulai dengan I-nya sama dengan 1. Berarti X1 kali W1 tambah W2 kali W2 kurang dengan nilai threshold. Kemudian masukkan nilai-nilainya, X1-nya adalah 0, W1-nya 0,3, X2-nya 0, W2-nya min 0,1, kurang dengan nilai threshold-nya 0,2. Kemudian kita dapatkanlah nilainya adalah min 0,2. Min 0,2 kita bandingkan, apakah nilainya kecil dari 0 atau besar dari
Misal sama dengan 0. Ternyata min 0,2 ini adalah kecil dari 0. Sehingga karena nilainya kecil dari 0 dan fungsi aktivasi yang dipakainya adalah step, maka nilai target aktualnya sama dengan 0. Kemudian errornya adalah target atau YD kurang dengan aktual. Ya, 0 kurang 0 sama dengan 0. Sehingga nilai tersebut dapat kita masukkan ke tabel yang ada. Jadi untuk untuk iterasi pertama dengan inputnya 00, targetnya 0, outputnya tadi adalah 0, kemudian errornya adalah 0. Ya, jadi ini aktivasi adalah untuk menghitung output aktual dan error kita dapatkan dari selisih antara target dengan output aktual. Dan setelah kita hitung output dan error, kita masuk ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu tahap stepnya tadi adalah wake training, mengupdate nilai bobot. Di mana mengupdate nilai bobot rumusnya tadi adalah WIP plus 1 sama dengan WIP plus 1 sama dengan WIP tambah dengan delta WIP. Di mana delta WIP sama dengan alfa kali XIP kali dengan EP. Karena kita punya I1 sampai dengan 2, kita mulai dengan I sama dengan 1. Atau di sini yang mau kita update itu adalah W1-nya. Jadi I kita sekarang adalah sama dengan 1. Maka delta W1-nya sama dengan alfa kali dengan XI. Berarti X1 kali dengan error. Alfa kita asumsikan tadi adalah 0,1. Nilai X1 kita adalah 0. Nilai X1 kita adalah 0. Jadi ini adalah 0. Ini salah. Nilai X1 kita adalah 0, kemudian error kita adalah 0. Sehingga delta W1 itu kita dapatkan nilainya adalah 0. Jadi yang pertama dihitung itu adalah nilai delta WIP-nya. Setelah kita hitung nilai delta WIP, baru kita masukkan ke rumus WIP plus 1. Berarti W1 untuk iterasi yang kedua, karena P-nya tadi 1, sekarang plus 1. Berarti W1 iterasi yang kedua sama dengan W1 kali dengan delta W1. W1 awal kita tadi adalah 0,3. Kemudian delta W1-nya adalah 0. Sehingga W1 untuk iterasi keduanya adalah 0,3. Dengan cara yang sama, kita hitung untuk I sama dengan 2. Atau W-nya sama dengan 2. Delta W2 sama dengan alfa kali dengan XI. X2 kali dengan error. Alfa 0,1, X2 0, error 0, sehingga delta W2-nya adalah 0. Kemudian W2 untuk iterasi yang kedua sama dengan W2 awal min 0,1 tambah dengan delta W2-nya sama dengan min 0,1. Maka nilai W1 iterasi yang kedua dan W2 untuk iterasi kedua berubah menjadi 0,3 dan min 0,1. Dan kalau kita lihat nilainya ini masih tetap dan belum mengalami perubahan. Sehingga nilai W1 barunya kita dapatkan adalah 0,3 dan 0,1. Nilai bobot baru ini yang kita dapat barusan 0,3 dan min 0,1 nanti kita jadikan untuk bobot pada iterasi yang kedua. Berarti di sini 0,3 dan min 0,1 dan min 0,1. Tapi nanti iterasi yang keduanya dengan nilai X1-nya 1 dan X2-nya 1. Sehingga nanti kita bisa hitung berapa bobot yang baru. Bobot yang baru didapat pada iterasi yang kedua, nanti digunakan lagi untuk iterasi yang ketiga. Bobot baru yang dapat pada iterasi ketiga, digunakan pada iterasi yang keempat. Begitu seterusnya, sampai nanti JST kita atau perseptron kita mampu mengenali nilai yang diharapkan. Ya, di mana output aktualnya sama dengan nilai targetnya. Atau